nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, itu tidak pandai kita melaksanakan dengan tuntunan-tuntunan yang Allah berikan, maka dalam bahasa hadisnya kita termasuk orang yang tertipu dan rugi di dalam hidup dan kehidupan ini. Kenapa disebut rugi? Karena kata Nabi, nikmatan maqulun katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat manusia itu seringkali tertipu dan merugi, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan. Kenapa disebut tertipu? Karena seringkali kita menyangka bahwa besok pagi itu kita masih sempat, ternyata nggak punya kesempatan. Berapa banyak orang yang mempunyai rencana yang banyak, yang tinggi, yang bagus, besok pagi kita mau melakukan ini dan itu, tapi Allah tidak berikan kesehatan. Artinya apa? Jangan pernah kita menyangka bahwa besok pagi itu kita masih bisa melakukan apa-apa yang kita inginkan di dalam kehidupan. Berencana boleh ya, besok insya Allah saya mau ke sana, besok pagi insya Allah saya melakukan ini, silakan. Tapi berapa banyak rencana kita itu tinggal rencana, tidak bisa kita laksanakan karena Allah tidak berikan kesempatan dan kesehatan. Oleh karena itu, selagi Allah berikan itu semua, maka jadikan itu ajang wasilah untuk kita selalu taat dan berbakti kepada Allah, agar hidup yang diberikan Allah yang sangat singkat ini punya kualitas dan makna dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan takbir juga salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang memberikan dukungan kepada kita dengan sunnah-sunnah yang begitu banyak, yang insya Allah mampu untuk kita jalankan dan laksanakan di dalam hidup dan kehidupan itu, dengan harapan kalau kita menjalankan sunnah itu dengan benar, tidak cuma kita mendapatkan syafaat di hari kemudian, dan kita berharap kita bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena pernah saya sampaikan, makanya Pak, kalau kita membaca Al-Fatihah terutama di ayat yang ke-7 itu harus khusyuk banget gitu Pak, nilainya sangat tinggi gitu. Kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat di antara mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukannya jalan orang-orang yang sesat. Itu artinya. Siapa mereka yang diberikan nikmat oleh Allah itu? Ada 4. Itu boleh dibuka di surah An-Nisa ayat 69 sampai 70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin ulaika hasuna ulaika rafiqa zalika fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Apa kata Allah? Orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, yang benar-benar dia ikhlas dan khusyuk di dalam baca Al-Fatihah, terutama ayat yang ke-7 itu, mereka akan mendapatkan nikmat bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa mereka? Yaitu an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, pecinta kebenaran, was-syuhada, orang yang meninggal karena berjuang jalan Allah, was-shalihin, orang-orang yang soleh. 4 golongan ini nanti Pak akan menjadi tetangga kita di akhirat. Gak tanggung-tanggung itu Pak, keren itu. Jadi 4 orang yang diberi nikmat ini nanti akan jadi tetangga kita di akhirat. Jadi kita ini ada yang bertetangga dengan
Kemudian syarat yang kedua, wa may yuti'illah wa rasulah. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis tadi. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Orang yang taat kepada Rasulnya, orang yang mampu mengikuti sunnahnya di dalam hidup dan kehidupan. Paham di sini? Mudah-mudahan kita bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Tapi dengan syarat Pak ya, ikuti sunnahnya. Yang ringan-ringan dulu dikerjakan. Mulai dari tidur, berwudu dulu. Bangun tidur, kita baca doa. Sebelum tidur, baca doa. Ya mau bergaul dengan istri, baca doa. Cuman yang ini belum dapat hikmah nih. Ya tidak, ya libat. Calonnya aja yang banyak, orangnya gimana? Baik, kita lanjutkan. Sampai mana Pak Midin? 143 Pak. 143 Al-A'raf. 143. Baik, kita buka ya. Kita ulangi 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ada tuh? Ada ya? Dan ketika Musa datang pada waktu yang telah Allah tentukan, yaitu di Bukit Tur Sina, maka Allah berkata kepada Musa. Musa berkata kepada Allah, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu. Jadi ingin Nabi Musa ini langsung melihat Allah, tidak cuma mau bercakap dengan Allah, tapi ingin langsung melihat Allah. Jadi kurang puas kayaknya gitu bahasanya. Ya kalau bercakap-cakap dengan Allah sudah, karena Nabi Musa itu sebutannya kalamullah, Nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Tapi Nabi Musa itu tidak mau berbicara langsung saja, ingin melihat langsung wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup melihatku. Nah, kalau engkau ingin melihatku, maka engkau lihatlah ke gunung itu. Kalau engkau mampu melihat gunung itu dengan benar, maka engkau akan bisa melihat wujud. Maka ketika Allah baru cahayanya ingin menyampai kepada gunung itu, dan Musa diperintahkan untuk melihat ke gunung itu, maka gunung itu hancur lebur, ya, hancur lebur, dan Musa pun jatuh pingsan. Jadi nggak mampu dia melihat cahayanya, bukan melihat Allahnya, baru ingin melihat cahayanya saja, gunungnya itu hancur, dan Nabi Musa pun langsung pingsan. Nah, setelah siuman ataupun sadar, maka Nabi Musa ini berkata, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Makna daripada ayat ini, kalau kita ingin menjadikan sesuatu keyakinan bahwa Allah itu bisa kita lihat, Allah itu bisa kita lihat pertama di dunia ini dengan hati, dengan nilai-nilai keimanan yang ada. Tapi kalau kita ingin melihat wujud Allah itu nanti di surga, wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nanti Allah itu akan menampakkan wujud aslinya bagi orang yang menjadi penduduk surga. Dia akan bisa melihat langsung wujud dari Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi dengan syarat, Pak, di dunia ini kita harus sering
melihat dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hidup dan kehidupan kita, terutama yang dikenal dengan ihsan. Apa itu dengan ihsan? Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka hendaklah kamu beribadah seakan-akan kamu bisa melihat Allah, tapi jikalau kamu tidak melihat Allah, yakinkan dalam hatimu, kata Nabi, bahwa Allah selalu melihat tentang keadaan kamu. Kita nggak mungkin bisa melihat Allah, Pak, tapi hati kita itu wujudnya itu bisa. Nggak mampu kita melihat bagaimana bentuk kekuasaan Allah itu, yakinkan di dalam diri dan hati bahwa Allah itu selalu melihat yang kita lakukan di dalam hidup ini. Makanya dalam bahasanya tidak ada sejengkal tanah pun di dalam kehidupan dunia ini yang kita pijak tanpa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan iman. Makanya Pak, kalau masih ada kita ini jadi orang yang jahat, masih ada jadi orang yang sombong, masih jadi ada orang yang mau korupsi, itu pertanda bahwa dia tidak yakin bahwa dia berjalan di permukaan bumi itu selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Kalau kita yakin kita selalu dilihat Allah, Pak, gak mungkin kita melakukan kesalahan. Takut kita. Paham di sini? Jadi ini makna dari ayat ini. Jadi Nabi Musa itu ingin melihat Allah, itu ingin meyakinkan hatinya bahwa wujud Allah itu seperti ini, tapi nggak bisa, Pak. Karena Allah itu bukan makhluk, dia adalah khaliq. Dia berbeda dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim wa lam yakul lahu kufuwan apa tuh? Wa lam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang serupa dan setara dengan. Kita lanjutkan. Kemudian ayat 144-nya, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi lisanati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Luar biasa ayatnya. Allah berfirman setelah Musa tadi sadar, siuman, udah berdiri kembali. Apa kata Allah kepada Musa? Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melebihkan engkau dari manusia yang lain. Jadi Nabi Musa itu sudah dilebihkan, karena setiap nabi itu pada generasinya selalu dilebihkan. Jadi kelebihan manusia itu, perhatikan, ada di antaranya nabi itu yang dilebihkan kekuatannya, ada dilebihkan dengan ucapannya, ada dilebihkan dengan nilai-nilai ilmunya, ada yang dilebihkan dengan public speakingnya, retorikanya, ada yang dilebihkan dengan begitu banyak doa-doanya. Jadi setiap nabi itu Allah berikan kelebihan sesuai dengan kondisi umatnya ketika itu. Nabi Musa itu diberikan kelebihan oleh Allah, kekuatan melebihi nabi-nabi yang lain di antara sekian banyak para nabi, karena yang dihadapinya itu kaum Bani Israel itu kaum yang kuat-kuat. Tapi dia punya kelemahan di dalam berbicara. Bicaranya kurang jelas, cadel. Makanya didampingi Nabi Harun. Nabi Harun itu lemah orangnya, tapi kalau berbicara dia public speakingnya, retorikanya bagus dari Nabi Musa. Nah itu makanya didampingkan, disatukan mereka ini. Kenapa? Untuk menghadapi Firaun yang memang keras dan kuat. Jadi semua nabi itu punya kelebihan, tapi dia punya kekurangan tersendiri. Tapi semua kelebihan-kelebihan yang dimiliki, perhatikan, oleh para nabi-nabi terdahulu itu ada pada diri Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelebihannya, Pak. Makanya, Pak, Nabi itu ketika dia mau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia
harus punya komitmen dulu dengan Allah untuk beriman kepada Nabi yang terakhir dan menolong Nabi terakhir itu kalau Nabi itu berjumpa dengan Nabi yang terakhir itu. Luar biasa. Jadi semua Nabi itu ada komitmen Pak dengan Allah, ada perjanjian untuk kalau memang masih hidup dengan adanya Nabi terakhir nanti, ingat kamu harus ikut kepada beriman kepada Nabi terakhir dan harus menolong perjuangan Nabi terakhir Muhammad itu. Itu ada di surah Al-Imran ayat 81. Ya. Komitmen. Jadi Nabi Musa ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah. Sebab itu kata Allah, berpegang teguhlah kamu kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang yang pandai. Kembali Allah ingatkan di sini pada Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang diperintahkan, kemudian hendaklah engkau termasuk orang yang pandai bersyukur. Maka sering kali saya sampaikan Pak, tiap kali kita mengadakan kajian selalu saya ingatkan untuk kita ini jangan lupa bersyukur. Kenapa? Karena semua nabi dan para rasul itu di samping dia menegakkan nilai-nilai tauhid, selalu diingatkan oleh Allah untuk pandai bersyukur di dalam kehidupannya. Paham ya? Jangan lupa bersyukur Pak. Bapak luar biasa ganteng-gantengnya, apalagi malam ini. Kemudian ayat 145, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai' fahusha bi quwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada laut-laut segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan segala hal. Maka Allah berfirman, wahai Musa, berpegang teguhlah padanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Di sini disebut dengan laut-laut. Tadi apa? Di dalam firman Allah itu ya, yang pertama Allah turunkan itu namanya suhuf. Suhuf itu ada 100 lembar. 100 lembar. Suhuf itu ada 100 lembar. 50 lembar itu dikasih kepada Nabi Sid namanya, anak Nabi Adam. 30 lembar dikasih kepada Nabi Idris. 10 lembar dikasih kepada Nabi Ibrahim. 10 lembar dikasih kepada Nabi Musa. Jadi jumlahnya 100 suhuf itu. Makanya di dalam surah Al-A'la itu suhuf Ibrahim wa Musa. Ada 100. Coba ulangi dengan siapa tadi? Nabi Sid. Berapa? 50. Setelah itu Nabi Idris berapa? 30. Kemudian Ibrahim 10. Lagi Musa 10. Jadi itu namanya suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran firman Allah, tapi lembarannya bukan di kertas Pak, dari kulit-kulit ya. Baik itu kulit kayu maupun kulit binatang yang sudah dibersihkan oleh para nabi dan rasul. Itu tertulis dia di situ. Itu disebut dengan suhuf. Jumlahnya 100 lembar, diterima oleh 4 orang nabi. Tapi Nabi Sid itu bukan seorang rasul, dia termasuk seorang nabi. Kemudian ada yang disebut dengan laut. Laut itu adalah lembaran-lembaran firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa sebelum itu dicatat ke dalam Taurat. Itu yang disebut dengan laut. Lembarannya sama seperti suhuf tadi, tapi dia ini masih di sini satu, di sini satu, nggak
tersusun. Berbeda dengan suhuf tadi. Kalau suhuf tadi itu disusun ya, aturan-aturan firman-firman Allah itu tersusun dengan rapi dan benar. Maka lembarannya pun dihitung. Nah, tapi kalau lauh ini dia belum tersusun. Sama dengan Al-Quran begitu pertama diturunkan. Ada yang ditulis di perpat rumah, ada yang ditulis di tulang unta, ada yang ditulis di lembaran-lembaran kulit kayu. Begitu sampai pada Khalifah Utsman bin Affan, baru itu dikitabkan, ditulis secara rinci. Karena turunnya Al-Quran itu pun acak dia baca. Tapi yang menariknya saat disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan, ya, begitu dia disusun seperti sekarang ini, itu persis Pak, persis sesuai dengan hadis Nabi, kayak susunan yang ada di Lauhul Mahfuz. Bedanya turunnya acak. Yang pertama turun mana Pak? Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terakhir surah apa? Surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu yang terakhir. Perhatikan itu. Yang turun surah Al-Alaq pertama, yang terakhir surah ini Al-Maidah. Tapi di dalam Al-Qur'an itu Al-Maidah itu surah yang kelima. Nah, tetapi di Lauhul Mahfuz sama Pak, persis yang diciptakan, yang dibuat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nama ketua panitianya Ubay bin Ka'ab. Ya, ada panitianya Pak. Lawan Ubay bin Ka'ab itu namanya Ubay bin Salul. Kalau Ubay bin Ka'ab itu pemuda yang sangat pintar, pemuda yang sangat rajin, yang bacaan Qur'annya paling bagus ketika jadi Khalifah Utsman bin Affan, dan orang yang paling dekat ya dengan Khalifah ketika itu. Tapi Ubay bin Salul itu gembong nomor 1 orang munafik di zaman Rasul. Bapak boleh pilih aja lah, mau jadi Ubay bin Ka'ab atau Ubay bin Salul. Main mana? Ubay. Ubay. Nanti kan kita lanjutkan. Kemudian setelah itu dibuatlah Taurat. Taurat menjadi kitab tuntunan. Nah, setelah Taurat apa? Zabur. Setelah Zabur Injil. Setelah Injil Al-Quran. Nah, setelah jadi Taurat, setelah jadi Zabur, itu sudah menjadi kitab dia. Ya, sudah menjadi kitab. Nah, isi kandungan suhuf, perhatian, isi kandungan lauk-lauk, isi kandungan Taurat, isi kandungan Zabur, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Itu perlu kita pahami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, maka otomatis kita sudah membaca semua isi kitab-kitab terdahulu. Makanya beriman kepada salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada kitab. Kita lanjutkan. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaru fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabilal rusdi la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Itu ayat 14 berapa Pak? 146. 146. Apa kata Allah? Aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat tanda kekuasaanku, mereka tidak akan pernah menjadi orang yang beriman. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, mereka tidak akan pernah menempuhnya. Tetapi
jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Perhatikan baik-baik, ayat ini sangat dalam. Orang yang sombong, Pak, itu tidak akan pernah menerima kebenaran. Makanya pengertian sombong itu adalah batorul haq wa qamtun nas, kata Nabi. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Apa tadi? Menganggap remeh. Remeh orang lain. Iya, menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Makanya orang yang sombong itu tidak akan pernah masuk surga. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya punya sifat sombong, walaupun itu sebesar biji zarah. Penyakit besar rupanya sombong itu, Pak. Kenapa dia tidak masuk surga orang sombong itu? Padahal cuma sebesar biji zarah loh. Rupa-rupanya orang sombong itu nggak mau dia menerima kebenaran, menganggap remeh dan enteng orang lain. Sorry itu apalah itu. Haji Yudo itu apa lah itu? Pak Kasrin itu gak ada apa-apanya itu. Itu namanya menganggap enteng orang lain. Orang yang seperti itu, Pak, cobalah Bapak nasihati, nggak mau dia dengar. Karena dia merasa lebih baik dari orang yang memberikan nasihat. Makanya jin iblis itu divonis masuk neraka itu, penyakit pertamanya itu sombong. Anak khairun minhu, orang tadi minna, orang tahu mintin. Ya Allah, nggak level lah saya dengan Adam, ya Allah. Adam itu Kau ciptakan dari tanah, aku dari api. Masa api sujud ke tanah? Nggak cocok itu. Tuh kata iblis. Qala minha mad'uma madhura laman tabi'aka minkum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Keluar kamu iblis. Nggak cocok kamu tinggal di surga ini. Surga ini bukan tempat orang sombong. Jahannam tempat kamu. Gitu. Jadi kalau kita punya rencana untuk masuk surga, Pak, buanglah sombong itu. Assalamualaikum. Salam. Apa yang mana? Buang sombong. Ya. Gak akan pernah masuk surga itu orang sombong. Kalau Bapak ingin melihat orang lawan sombong itu apa? Tawadhu. Jadi kalau ingin melihat orang tawadhu, lihatlah bapak-bapak yang ada di dalam masjid ini. Ya, ini insya Allah jadi orang tawadhu semua ini. Amin. Ya, mau menerima nasihat, kemudian tidak menganggapnya sepele orang lain. Itu Pak, lawan sombong itu tawadhu namanya. Dari wajahnya aja nampak aja, Pak. Kalau kita ingin melihat orang sombong dari wajahnya dan dari jalannya aja tahu itu. Kalau kakinya udah jarang-jarang itu udah tuh. Salam. Ada di sini. Buang apa? Kalau kita punya rencana dan niat masuk surga itu, jangan adalah sifat sombong. Sebab apa? Maaf, sering saya sampaikan, nggak ada yang pantas kita sombongkan dalam hidup ini. Apa yang kita sombongkan? Tadi pagi kalau nggak saya bilang, apa bilang tadi berapa? Apa? Kita ini lihat, duduk aja, Bapak nggak tahan lama. Kalau kita bilang kita ini kuat, apa coba? Ada yang ditarik, ada yang diulur, ada di kakinya. Itu tandanya kita lemah itu, ya kan? Pak Ustadz, saya berdiri aja nggak kuat, Pak Ustadz. Coba lah Bapak jalan, nggak kuat juga. Apa yang bisa kita sombongkan? Ini
Dibilang uang kita banyak, Pak. Orang lebih banyak dari kita. Dibilang kita ini pintar, Pak. Orang lebih tinggi sekolahnya dari kita. Makanya di atas bukit itu ada gunung, di atas gunung itu ada langit, di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Siapa yang paling tinggi itu? Allah. Kita jangankan mau setara dengan gunung, nah, setara dengan bukit aja kata. Kenapa kita kalau naik bukit itu pengungap apa tuh? Bahasa sini apa namanya? Ngos-ngosan ya. Itu artinya kita cuma naik saja bukit itu udah nggak kuat, Pak. Bagaimana kita mau melawan bukit? Nggak ada apa-apanya kita. Ini masuk dari ayat ini. Nah, orang yang sombong itu biasanya lihat ayat ini. Kalau dia melihat jalan kebaikan, dia tidak mau menempuhnya. Tapi kalau melihat jalan keburukan, dia mau ikut. Oh, itu bahasa Al-Quran, Pak. Luar biasa itu. Kenapa itu bisa terjadi? Dalam bahasa ini, ayat ini, karena orang sombong itu adalah orang yang lengah, orang yang lalai. Lalai kenapa? Karena dia merasa lebih baik, padahal dia tidak memiliki apa-apa tanpa diberikan Allah apa-apa. Kemudian ayat 147, walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, maka sia-sialah amal mereka. Mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya apa? Kalau kita meragukan isi kandungan Al-Quran dan meragukan apa yang disampaikan oleh Nabi dan meragukan bahwa kita nanti akan bertemu dengan Allah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka kita akan hapus semua kebaikan yang kita kerjakan. Sholat kita tidak ada nilainya dalam pandangan Allah, puasa kita tidak ada nilainya dalam pandangan Allah, haji kita hanya percuma, sedekah kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita bagian daripada orang yang tidak percaya dengan keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah disebut dengan sunnah itu. Paham di sini? Nah, jadi harus yakin dan percaya bahwa kita ini akan berjumpa dengan Allah. Kita harus percaya bahwa semua amal kebaikan itu ditimbang. Kita akan melihat wujud liqa Rabbi. Kita akan berjumpa bertatap muka dengan Allah nanti. Itu harus kita yakini. Tanpa itu maka hapus, hilang semua amal kebajikan yang kita kerjakan selama ini. Kemudian kita lanjutkan ayat 1:8. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khulihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu bakanu zalimin. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, Gunung tersinar, maka mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh atau bersuara dan dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dan mereka tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikan sebagai sesembahan. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Ceritanya begini. Ada seorang yang bernama Samiri, disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran itu di surah Toha. Samiri itu nama aslinya Musa bin Ghafar. Samiri ini pernah dirawat malaikat Jibril itu di dalam gua.
Kadang-kadang saya berpikir begini, dirawat malaikat Jibril itu jadi orang jelek. Nabi Musa dirawat oleh orang yang paling jelek jadi orang paling baik. Dari sini Pak, sulit kita mau berpikir keinginan Allah itu seperti apa. Ini menunjukkan bahwa ikhtiar manusia itu tidak ada yang bisa 100%, Pak. Kadang-kadang kita sudah didik anak kita itu baik, kita juga sudah menjadi teladan yang baik, sudah kita bina di sekolahkan tempat yang baik. Kadang-kadang tahu-tahu Pak anak kita itu tidak menjadi baik. Ini ada contohnya nih. Musa bin Waqar ini dirawat malaikat Jibril, apalagi kurang malaikat Jibril. Jadi orang yang paling jelek. Nabi Musa bin Imran ini dirawat oleh Firaun. Nggak ada di muka dunia ini yang lebih jahat dari Firaun, Pak. Makanya nggak ada satupun orang yang mau setelah Firaun itu membuat nama anaknya Firaun. Ada Bapak pernah dengar anak orang namanya Firaun? Pernah. Saking jeleknya, sama namanya aja orang nggak mau, ya benar. Saking jeleknya, diabadikan Allah dalam Al-Quran itu manusia yang paling mungkar. Merawat Nabi Musa. Nabi Musa jadi orang yang paling baik ketika itu. Bingung kita dibikinnya, ya kan? Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa manusia itu bisanya cuma ikhtiar. Segala sesuatu itu Allah yang memberikan takdir dan ukuran untuk menjadikan seseorang itu. Apakah dia menjadi orang yang baik? Apakah dia menjadi orang yang baik? Paham di sini? Jadi cuma kita berusaha supaya anak kita bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi nggak ada jaminan, Pak. Ini contohnya tadi. Ya paham kan? Maka kalau seandainya Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik anak dengan baik, seandainya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bapak jangan kecewa. Karena untuk menentukan itu hak prerogatif Allah, bukan hak prerogatif kita. Paham ya? Usaha boleh Mas. Ya. Anak, kata ibunya, nyesel saya ngandung kamu Nina. Nggak sesuai dengan ekspektasi saya nak. Disuruh begini, kamu begini, begitu. Ya jangan berkata begitu. Bapaknya aja bilang nih, percuma saya nyekolahkan kamu ini, ngabisin duit doang. Dulu bapak susah nyekolahkan kamu ini, sampai SPP-nya aja sering nunggak, saya kita punya uang. Begitu kamu sudah selesai kuliah, selesai sekolah, kamu nggak sesuai dengan bapak harapkan. Jangan begitu, Pak. Tugas kita itu cuma ikhtiar. Paham? Ya, jangan kecewa. Jangan kecewa. Nah ini contohnya tadi, ya, Samiri. Tapi gelarnya itu dalam Al-Quran disebut dengan Samiri. Udah habis belum waktu? Belum. 1 menit. Ya. Baik. Nah, kerja Samiri ini dibuatnya oleh karena ini pernah dilakukan orang-orang ini, Pak. Paham itu? Dukun-dukun ini melakukan. Jadi oleh Samiri ini kan ada peninggalan Fir'aun itu berupa emas. Emas ditinggalkan. Jadi emas itu dibakar oleh Samiri. Dibuatnya setelah dibakar tadi berbentuk anak sapi. Kemudian bekas apa daripada malaikat Jibril tadi itu diambilnya segenggam, dimasukkan ke mulutnya. Nah, dimasukkan ke mulut anak sapi itu tadi. Nah, begitu ditiup angin, itu bunyi, Pak. Dalam bahasa Al-Qur'annya melembut dia. Yang berbunyi. Jangan Bapak tiru ya Pak ini. Ini nggak boleh ini ditiru. Rupa-rupanya Pak, ini pernah dipraktikkan orang, memang bunyi Pak. Saking hebatnya emas itu, ya.
Tuhan Musa itu sebenarnya ini, tapi dulu Musa itu lupa bahwa Tuhannya ini. Nah, itu kan. Jadi dibaliknya kayak gitu. Musa itu lupa. Sebenarnya Tuhan Musa itu bukan yang ditemuinya sekarang. Ini sebenarnya. Sekarang sebelum Musa pulang, kamu sembah duluan. Nanti Musa ikut yang banyak tuh. Wah, kata Samiri. Maka ikutlah yang bego-bego ini ikut nyembah patung anak sapi. Nah, untuk berikutnya nanti insya Allah akan kita lanjutkan bulan depan tentang kisah belajarnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, yang ada di surah Kahfi mulai dari ayat 60 sampai selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menumbuhkan nilai-nilai keimanan yang semakin tangguh agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dalam hidup ini. Atas segala perhatiannya terima kasih, atas segala